Teman-teman, yang terakhir ya kita update PP Universe ya. PP Universe eh, tanggal ya sekarang ya akhir bulan November. Kita start dulu dari si koin ya teman-teman ya. Oh ini salah, ini Coinbase IDX coin. Nah ini koin ya masih stagnan ya, digocek-gocek ya seperti biasa nih teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman lihat si koin ya, kalau kita ngomongin strukturnya, ini strukturnya lagi-lagi dan lagi ya masih uptrend. Kemudian ya emang agak sulit ya untuk nembus di harga 3.700 ya nih. Ya 3.600, 3.700 lah. Jadi ya kalau misalnya dia choppy begini ya, korektif, naiknya ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman lihat, kalau misalnya ditarik garis kan sebenarnya dia masih naik gitu ya. Kalau kita ngomongin structure yang terbentuk di si koin gitu kan. Nah, terus apa? Nah, di sini ya kita lihat kalau di sini ya. Nah, ini kita lihat ya harganya tetap sebenarnya masih naik gitu. Jadi ya mungkin kalau dari teknikal kita ngelihatnya sedikit dibutuhkan kesabaran lah teman-teman ya untuk di koin ini gitu, karena ya dia dua kali nih 3.700 tuh sulit banget untuk ditembus ya. Jadi ketika dia mau hit 3.700 ya di sini ya kan, harganya malah cenderung ditahan ya untuk lebih jatuh lah ke bawah. Jadi ya harus agak sedikit bersabar gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya pun koin masih agak sedikit koreksi ya ke 3.500 ya di sini akan cukup wajar gitu. Tapi overall teman-teman lihat sejak tanggal dia sideway di 5 November ya kecenderungannya masih naik nih kalau kita bikin line chart gitu kan. Oh iya nih, iya harganya kayak nggak kemana-mana tapi ya secara nggak langsung dia naik ya gitu ya. Jadi sebenarnya masih oke nih untuk teman-teman yang kemarin yang beli dari mungkin yang waktu nyungsep di Oktober, ini juga tinggal ditunggu aja tanggal mainnya kapan, ya udah tinggal kita cek dulu untuk foreign flow-nya daripada si koin ya. Nah, koinnya yang sangat disayangkan ya, ya kayak gitu ya, dia zigzag ya teman-teman ya. Inflow outflow gitu kan. Inflow outflow. Terus ya di sini mirip-mirip lah ya kan, masuk 52 M ya buang 34, masuk 32 buang 26 gitu kan. Ya, jadi memang agak sedikit sulit ya teman-teman ya untuk nunggu untuk melihat si koin ya gitu ya, mungkin harus bersabar lah. Nah kalau misalnya teman-teman cek untuk si koin di ya kalau kita bilang seminggu terakhir lah ya kita update-nya ya, jadi MG, LG, KI ya yang pegang Kang Guyur nih dua-duanya. Terus ada XL, YU, AI, XC. Nah, kalau dari tanggal 24 ya kayaknya banyak retail yang udah nyerah ya di sini ya kalau dari tanggal 24. Nah, bagus gak? Bagus kalau misalnya retail udah pada nyerah. Berarti sebenarnya ya tinggal coba nih. Kita tinggal tunggu kapan ya dia bawa tarik naik lagi. Kalau dari tanggal 28 ya XL masih masuk ya. Yang buang barang aku, CC sama SS. Ya, jadi kalau misalnya dilihat ya per hari kemarin ya di sini retail masih agak masuk, tapi ya kalau ditarik seminggu ya udah mulai berjarak sedikit gitu ya. Udah mulai lebih banyak yang buang barang untuk siapa namanya? Retailnya gitu ya, kurang lebihnya ya kalau ditarik secara seminggu. Gitu ya. Masih bullish gak? Ya ini masih gitu ya. Kenapa? Karena dia naiknya korektif ya. Bertahap, zigzag, 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 tapi kalau misalnya ditarik sebuah garis ya di sini masih dalam posisi channel ya, uptrend gitu. Jadi ya tetap hold aja teman-teman ya. Targetnya tuh bener-bener dia harus bisa close dulu di atas 3.720, baru ini uptrendnya bisa hajar kencang lagi nih, baru bisa ya. Tapi selama si 3.770-nya masih belum bisa, ini akan cukup sulit lah dia, lama lah ya sideways-nya gitu kan. Untuk koin, next kita bahas si brand ya. Brand. Nah, jadi ini biar nggak ke bawah banget. Nah, kita bahas si brand ya. Nah, jadi brand analisanya tetap sama ya teman-teman ya. Ini masih termasuk dalam fase koreksi yang wajar. Kenapa? Karena ya naik di bawah turun ya ini wajar gitu kan di sini. Tapi ya ini konfirmasinya nih. Kalau dia turun ya kayak kemarin sih kita lihat datanya ya di update di sini ya. Itu waktu dia koreksi tapi asingnya masuk terus. Bagus gak? Ya bagus dong. Kenapa ya? Karena ya itu yang kita suka gitu.
harganya turun ya kan, asingnya masuk terus, akum terus. Tinggal tunggu sampai kapan nih dia bawa harganya untuk naik gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat stochastic slow ya di sini udah turun gini kan ke bawah. Nah, ini juga tinggal kita tunggu dianya kapan nih golden cross-nya nih. Karena kalau golden cross ada potensi dia dapat momentum untuk naik lagi ke atas. Nah, eh, nah ini yang harus diperhatiin di sini ya. Nah, ini kan kemarin kalau misalnya 1400 ya bener-bener di sini teman-teman udah ngeliat ya, wah kayaknya nih agak bottoming nih. Besok dia klaim 9.650. Nah, ini ada potensi untuk naik lagi ke testing ke 10.000. Tapi ya kalau misalnya ternyata nanti kita lihat asingnya pada buang, nah ini potensi turunannya ya harus antisipasi ke 9.250. Tinggal kita lihat nih. Untuk asingnya si brand ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ya memang waktu pasca MSCI masuknya 544M yang nggak ada apa-apanya ya, buangannya 32M, 34, 47. Nah, dalam 2 hari juga harganya masuk, asingnya masuk lagi gitu. Jadi ya kalau teman-teman punya si brand ya udah santai aja gitu, tinggal di hold. Kenapa ya? Karena ya ini ya simple lagi nih lah. Oh iya nih, ada 544M masuk, terus ngapain? Ya di harga berapa nih? Di harga ya 10.000 ya, berarti kan kurang lebih dia nyangkut kan di sini kan. Simpelnya gitu kan. Berarti kita nyangkut bersama ya dana 500M gitu kan. Ya nggak jadi masalah gitu. Ya buat teman-teman yang udah punya harga di bawah, ya udah ini tinggal di hold terus aja. Kenapa ya? Karena kita tahu nih dana masih gede nih di sini gitu ya. Nah, tinggal di sini kita lihat cek brand. Nah, siapa yang masuk? Ya udah ketua kita RX ya, masuknya gede banget, luar biasa ya. RX kajet ya, RX kajet, BB-nya kecil ya, jomplang banget bandingannya ya. Nah, akunya buang ya, akunya buang 2,12 juta volume ya. Tapi lihat diserap sama si RX dan kajet, ya fine-fine aja gitu kan. Ya mungkin inilah ya, mereka berdua tambah ini kan 3.000 ya. Nah, ini sama ini kan 4.000, ya sampai di sinilah. Jadi menurut Mas Simon masih menarik ya. Kalau buat teman-teman hold masih aman gitu ya. Jadi kurang lebih begitu untuk si brand, masih bagus, silakan teman-teman hold aja. Nah, nanti mungkin ya katalisnya apa? Kalau nanti ada info bahwa wah ternyata MSCI itu floatingnya harus naik. Nah, ini baru nih potensi untuk koreksi gitu ya. Tapi ya selama belum ada, ya ada nih potensi untuk tetap naik gitu ya. Kalau menurut Mas Simon juga Pak PP tak akan membiarkan lah si brandnya itu keluar dari MSCI gitu ya. Gitu, oke. Ya overall masih good, masih sesuai dengan analisa kita. Ya kalau misalnya teman-teman pengen entry belum punya barang ya silahkan nih kalau di daerah ini tetap masih oke gitu ya. Tapi tetap pasang stop lossnya seandainya nanti harganya jebol di bawah 9.250 gitu ya. Terus itu untuk brand, kemudian BRPT. Nah, untuk BRPT ya, untuk BRPT kita coba cek asingnya dulu deh. Untuk BRPT ya, karena kalau dilihat-lihat sih beberapa kali asingnya buang mulu ya. Nah, ini juga sih yang harus kita cermati ya dari sejauh mata memandang dari tanggal 17, buangannya gede terus ya, buangannya gede terus, tanggal 34 masuk dikit, buang lagi. Jadi sebenarnya agak curiga sih. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman lihat ya, kalau misalnya penurunan harga tuh ini ya, posisinya begini kan. Nah, gini kan. Nah, nih. Nah, ini jadi ya tetap sih meskipun ya sama Pak PP gitu kan tetap hati-hati juga. Karena di sini koreksi 1 kali ya dibawa naik sekali, dibawa turun. Nah, ini bisa naik atau enggak nih? Ini masih tanda tanya. Asingnya sebenarnya buang terus. Ya, tapi secara teknikal ya potensi naik ya, ya ada sebenarnya karena ya secara nggak langsung ini high low juga kebentuk kan. Gitu. Sama teman-teman lihat juga, wah stochastic sebelumnya bagus mas, udah di area oversold. Potensi naik dong. Ya iya, tapi simpelnya ya harus dilihat nih. Kalau besok dia bisa klaim lagi 3.600 ya maka potensi naiknya akan lanjut gitu ya. Tapi kalaupun koreksi ke 3.400 ya udah teman-teman udah tahu. Kenapa ya? Karena di sini asingnya masih ya relatif buang lah dari tanggal 25 sampai 28 gitu kan. Gitu ya. Jadi area paling pentingnya sekarang
Dia bisa klaim 3.600 apa enggak. Kalau dia bisa klaim maka potensi naiknya akan lebih tinggi. Tapi seandainya pun dia koreksi kembali untuk nyentuh ke 3.400 ya teman-teman harus antisipasi penurunan si BRPT gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Tinggal kita cek nih yang buang barang siapa ya si BRPT ya. Nah kalau dari tanggal 24 ya yang buang barang siapa? Ada YB, BK, TP, HP, DR gitu kan. Nah, terus yang itu yang beli ya, ada BK, ada YB, ada TP. Kemudian yang jualan ada KK, RX, ZP sama KZ ya. Ini retailnya kecil lah di sini ya. Coba kalau pada tanggal 28 BB, TP, XL masuk lagi. XL masuk lagi, terus ya yang buang barang aku, YP, NI, LG ya. Jadi si aku buang barang. Nah, ini harus hati-hati nih. Biasa ya kalau ketua kita buang barang nih di tanggal 28, ya udah lebih baik ditunggu dulu. Jadi karena udah tahu oh si aku buang barang nih. Nah, jadi ya berpotensi juga koreksi teman-teman ya meskipun sebenarnya stokastik flow-nya turun. Gitu ya. Sebenarnya bukannya gimana-gimana gitu ya. Ya akan enak juga sih sebenarnya kalau teman-teman lihat si BRPT tuh ketekan dulu gitu sementara. Kenapa? Ya buat yang belum punya barang ya bisa ngambil gitu loh. Intinya sih sebenarnya arahnya ke situ gitu ya. Kenapa? Karena ya kalau misalnya teman-teman tarik kita coba lihat ya, ini sahamnya dia kan naik terus ya. Jadi akan alangkah lebih enaknya gitu kalau misalnya teman-teman ketika harganya turun mulai coba untuk koleksi kembali ya si saham Pak PP ini gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya masih wait and see lah ya. Kenapa? Karena asingnya masih buang, kompak, terus teman-teman juga ngelihat dari foreignnya juga buang ya kan. Belum ada lah tanda-tanda masuk lagi dalam jumlah yang gede. Ya tapi bisa aja sih gantian ya karena sahamnya beliau ini kebanyakan gitu kan. Bisa aja gantian gitu ya. Terus nextnya PTRO ya. Nah ini PTRO masih gasken jadi ya closingnya di ceban ya luar biasa ya. Jadi 2 jempol buat teman-teman yang sabar di PTRO ya. Yang udah beggar mungkin ya. Atau yang masuk dari 7 ribuan ya, call-nya Mas Emon kemarin ya silakan ini di hold gitu kan. Karena potensi naiknya ada. Kenapa? Ini akhir tahun biasa ya minyak-minyakan bersinar gitu teman-teman ya. Jadi dia juga masih bisa ya tetap di atas 9.875 ya kita bisa lihat next targetnya kemana ke 10.650 ya area Fibo 3,618 gitu. Tinggal kita cek nih. Jadi yang nggak ada yang dikomentarin ya kalau Petro masih naik ya gaspol terus gitu. Nah, ini tadi Mas Emon konteksnya ngomong ini yang udah punya barang di bawah ya. Ya kalau udah punya barang di bawah ya tinggal di hold. Nah, terus kita tinggal lihat untuk yang PTRO di sini. Nah, ini kan juga bagus banget gitu kan. Asingnya akum terus ya udah. Jadi jangan takut buat teman-teman yang hold gitu kan. Ya kalau misalnya dia naik terus ya oke banget kan. Berarti cuannya makin lama makin lebar gitu ya teman-teman ya. Kita cek nih untuk Petro siapa ya yang lanjut beli ya. Nah kalau dari tanggal 28 ya HP, SS, MG gitu kan. Biasa aja. Kemudian yang buang PD, CC, BB. Nggak bisa ngambil kesimpulan. Tinggal lihat tanggal 24-nya. Oh BK beli seminggu terakhir. Oh HP juga masih beli. Oh aku dan KZ juga beli tapi belinya tipis-tipis. Oke yang pegang barang paling banyak BK. Buang barang siapa? YU, XL, LG, XC, YP. Gitu ya. Jadi bagus gak? Ya potensi masih naiknya ini masih ada. Nah teman-teman lihat juga nih, nah ini kan anomali ya stokastik slow-nya ya. Ya itu kan naik terus, ya udah nggak jadi masalah. Kenapa? Karena kita bisa agak sedikit cuekin lah si stokastik slow-nya ini ya karena ini jelas banget nih di sini nih. Wah dia akum terus kok, harganya juga ngikut nih meskipun naiknya tipis-tipis gitu ya. Jadi nggak selamanya ya yang namanya indikator tuh bener-bener saklek dipakai ya nggak juga ya bisa error juga kan. Ini kan juga cakep nih. MA5-nya masih di atas, ya potensi untuk naiknya juga relatif masih lebih tinggi gitu ya teman-teman ya. Gitu untuk Petro gitu ya. Jadi sekali lagi selamat buat teman-teman yang punya di Petro ya. Di hold terus ya, gaspol. Semoga cuannya makin lebar. Nah ini nextnya
TPIA ya, nextnya TPIA, kita cek. Nah, ini internet udah mulai agak burik. Nah, ini mungkin TPIA sebenarnya udah lumayan bagus ya kalau misalnya entry. Kenapa? Karena ini lumayan lama sih ya. Sekitar 46 hari, di sini dia juga menarik. Kurang lebih 40-an hari ya di sini ya, sideway-nya ya. Nah, ini tetap dilihat nih. Di sini kita harus lihat nih, di sini ada yang akum nggak? Kalau di sini ada yang akum, berarti ini area yang bagus untuk teman-teman entry gitu. Karena apa? Karena ternyata ya ada yang akumulasi nih, ada yang ngumpulin barang di sini. Ya teman-teman harus ngikut nih di sini. Sebelum nanti harganya dibawa terbang lagi ke atas gitu ya. Gitu. Tapi ya tetap harus bijak juga teman-teman ya. Alokasi dananya diperhatikan gitu kan. Jangan sampai teman-teman nanti masuk di sini terlalu banyak, ternyata harganya dibawa turun. Gitu kan. Jadi ya masuknya bertahap, ya tinggal kita cek nanti ya di foreign flow-nya ya gimana, apakah di sini benar-benar diakumulasi ada yang masuk atau enggak. Tapi kalau di sini 7.600-nya sering dicoba sih, potensi untuk tembusnya akan terjadi gitu kan. Ya kita lihat nih, untuk yang namanya si TPIA gitu kan, oh ternyata mulai masuk ya setelah 17-18 masuk, buang lagi, terus buang lagi 50M, kemudian mulai masuk lagi. Ya mungkin akan ada potensi lah untuk dia naik, tapi ya tetap kalau Mas Emon ngeliatnya tetap potensi dulu gitu kan. Ini tinggal kita cek lagi untuk si TPIA. Nah, tanggal 24 sampai 28 si aku masuk ya. Si aku masuk. Kalau dari tanggal 28 ZP, YU, YP. Iya, akan jadi masalah lah. Nah, AK-nya buang XL. Sulit lah kalau kita lihat dari harian ya. Tapi kalau dari tanggal 24 aku YU koleksi, ya lumayan lah ini ya. Si DP koleksi, coba mundurin lagi tanggal 17. Aku ZP masih masuk. Terus dari tanggal 3 biar agak kelihatan, aku sama ZP ya pegang barang ya. MG di sini yang volumenya paling tinggi, BK yang buang. Jadi yang buang barang masih BK, BB, KZ ya kalau selama sebulan ya. Tapi yang bagusnya AK dan ZP mau beli lagi gitu kan. Jadi ya mungkin ya sebenarnya kalau dibilang masuk di TPA bagus gak? Ya bagus. Kenapa? Karena teman-teman belinya at discount ya di sekarang ya harganya ya. Diskon 29% ya. Kalau bottomnya kemarin kan di sini ya diskonnya 30% gitu ya. Tapi ya tetap nih, ini harus kita pantau nih ya. Jangan sampai nanti ketika dia naik, nggak taunya malah fake out ke bawah gitu kan. Gitu. Jadi ya dalam beberapa hari ke depan selama dia masih ada di 7.250 ya ini menarik juga nih untuk melihat harganya naik tembus di atas 7.600 gitu ya. Gitu, oke. Jadi kurang lebih begitu teman-teman untuk si TPIA ya. Tinggal kita cek. Ya, ini menarik lah ya, tapi mungkin masih agak tertekan sedikit. Kalau misalnya lama-lama dia akum terus ya ini enak ya, menarik ya. Teman-teman ya buat coba ngambil posisi. Tapi ya sekarang menurutku masih agak terlalu early lah untuk si TPIA gitu ya. Kayak kurang lebih begitu. Terus nextnya kita bahas SSIA ya. Ini SSIA juga menarik. Kenapa? Ya biasa ya, bottomnya koreksi 50%. Kemudian ya baru dibawa naik ya. 19%. Ini juga beberapa kali Mas Emon udah coba ya. Nih coba entry beberapa kali. Supaya takutnya kalau misalnya turun ke bawah, teman-teman masih punya modal untuk kembali averaging down gitu kan. Udah direspon nih. Ya udah ini bagus ya. Jadi tinggal di hold yang udah dapat di 1600, 1700. Ya memang wajar ya 1900 reject. Kenapa ya berhubung di sini kan juga banyak nih yang nyangkut ya. Wah udah ketemu nih udah BEP ya udahlah tak jual. Gitu kan. Ini tunggu dulu ya selama dia masih ada stay di 1835 masih tergolong cukup baik ya pergerakan harganya. Gitu. Next targetnya ke 2000 lah simpelnya gitu. Kemudian kalau misalnya teman-teman lihat untuk SSIA ini masih mix nih. Masih mix ya. Masuk buang ya kan masih mix, tapi teman-teman lihat nih ya udah mulai naik lagi ke atas ya untuk net akumulasinya gitu kan. Udah masih minus tapi ya udah menuju nol lah, udah asingnya ya udah mulai kembali masuk lagi. Gitu, oke? Kurang lebih seperti itu untuk SSIA. Kita tinggal lupa ya, kita lihat broker transaction-nya untuk si SSIA.
Jadi kalau sebulan ya yang paling banyak siapa? YP sama XL. Kalau kita coba 28, nah YU mulai kumpulin barang ya. YU, AZ, GR, ZP, BK, rame nih. YP tipis-tipis, buang barang aku ya. Jadi si AK kayaknya buang barang mulu ya dari tadi ya. PD sama CC, terus coba 24, AZ, PD, ZP, HP ya. Akunya buang barang, kayaknya aku YU buang barang terus ya. Di sini ya. Coba turunin lagi tanggal 10, PD, AZ, XL lah. XL-nya ternyata banyakan yang kemarin-kemarin ya. Buang barang YU sama aku ya, tetap ya. Tanggal 3, coba tanggal 3. Tanggal 3, nah paling gede ya. YP sama XL ini kemungkinan sangkut ya. Average-nya tinggi loh. 1.700 harusnya cuan dong kalau misalnya ngambil di situ ya. Area-area sini. Buang barangnya siapa? Aku, YU, OD. Ya jadi sebenarnya ya cukup early lah kalau teman-teman masuk di sini ya. Gitu, tapi tetap pantau terus. Ini dia sudah breakout daripada dia punya upper line di channeling down ini. Tinggal tunggu nih. Kalau misalnya pun dia sideway dulu ya kan ketarik ke 1.700 sebelum naik lagi, ini juga salah satu kondisi yang teman-teman harus siap gitu kan. Ya, kalau misalnya ternyata di bawah naik lebih agresif, ini oke banget ya di sini. Gitu. Jadi SSIA ya teman-teman tahu lah ya. Dapat harga diskon ya udah tinggal teman-teman hold lagi ya mumpung dapat harga yang murah gitu ya. Jadi mantap ya, good job ya yang udah ngambil di bawah. Tinggal teman-teman hold. Oke, nextnya cuan ya. Nah ini luar biasa. Akhirnya cuannya kerespon ya teman-teman ya. Di sini ya, nah ini next target kita biasa ya 2.800 ya. Cuan masih bertahan juga kan di MSCI. Nah, ya udah sabar lah. Ini di sini udah cakep ya, udah structure break di sini. Udah break of structure. Terus di sini juga sudah cakep lah pokoknya di sini ya, momentumnya udah dapet ya. Next target tinggal ditunggu nih ke 2.800 masih sanggup apa enggak kan. Nah tinggal kita lihat untuk asingnya seperti apa di cuan. Nah cuan memang ada sedikit buangan ya di hari kemarin, tapi ya overall kan di sini masuk 100M ya, masih cakep lah, nggak sebanding lah dengan net akumulasinya daripada asing gitu kan. Jadi ya masih akan naik sih besok menurut Mas Emon ya. Tinggal dilihat untuk si cuan gitu ya. Nah, cuan coba nih. Dari tanggal 28 ya, 28 dulu kita lihat ada Kang Guyur, BK masuk. Sepi ya kayaknya, retailnya buang ya. XL, XC, YP buang, ZP-nya buang, aku buang. Kayaknya aku window dressing ya dari tadi, dari kemarin lihatnya buang mulu kayaknya dah. Nah, BK, MG, LG ya, Kang Guyur ini masuk. Seminggunya ada aku masih ada nih, masih aku. Kayaknya emang ngecilin ya. Yang jual XL, YP, boom. Absolute Cinema ya teman-teman ya. XL, XL, YP, XC ya. Buang ya, ini gede banget XL buang ya. Tah bandar kah? Tahu ya. BK aku. XL, XC, YP. Iya, betul ya. Jadi udah jual ya mereka ya. Volumenya lebih banyak yang jual kalau dari broker transaction. Jadi ya kalau ngelihat begini dari seminggu aja dah. Tok. Nah, SLYP-nya buang lah. Positif nih kita ngelihat 2.800 besok masih ke berpotensi lumayan tinggi loh ya. Kita ngelihat dia bisa kembali untuk retest dia punya area resisten ya. Tapi ya tetap yang namanya biasanya kalau teman-teman nguji yang namanya area resisten ya seperti biasa ya, potensi untuk dia di reject juga ada. Jadi tetap harus hati-hati gitu ya. Ya overall gitulah teman-teman ya. Kalau misalnya bisa sukses ya tembus di atas 2.800 ya, target kita sebenarnya masih mau umpetin ya ke 3.500 atau 3.300 gitu kan. Gitu. Jadi ya sekarang kita fokus dulu nih. 2.800 sanggup nggak dihantam sama cuan? Kalau sanggup ya good job banget gitu ya. Apa udah mulai jualan walaupun nggak semua dijual. Iya betul, bisa juga kan. Ya nggak ada yang tahu gitu. Tapi ya kalau misalnya di sini ya nanti foreign-nya kalau kita update lama-lama jual terus ya mungkin teman-teman
udah waktunya untuk coba TP parsial gitu kan. Tapi ya kalau di sini kan kita ngeliatnya ya masih masuk gitu ya. Ya udah di hold aja gitu kan. Gitu ya. Jadi cakep banget. Nah, yang terakhir sebelum kita tidur ya untuk menyambut hari Senin yang indah besok pagi, terakhir senyuman senyuman manis dari CDIA. Akhirnya CDIA kagak gerak ya, nol ya kemarin gerakannya ya. Jadi ya stagnan tuh. Nah, tapi bagusnya teman-teman ya, untuk closing price-nya ya kita bisa lihat dia di atas 19.25 ya. Ini bagus juga nih, tinggal di hold nih. Itu ya, ini potensi untuk naiknya juga lebih tinggi. Jadi selamat lah buat teman-teman ya yang di sini sabar menanti ya kan, diisengin Mas Emon juga. Nih di sini mungkin ada lagi yang FOMO kan ketarik harganya gitu ya. Ya udah nggak apa-apa sabar aja. Ini strukturnya baru di break ya. 19.25 dia berhasil bertahan. Ya, potensi untuk naiknya masih bisa terlihat. Paling di CDA tinggal kita lihat nih foreign flow-nya gimana. Ya udahlah, memang masih acak kadut ya mungkin di hold-nya masih ada potensi gitu kan. Yang nggak gerak ya buangannya 40 M, tapi ya memang kayak gitu kan. Akum buang gitu kan. Tinggal kita lihat nih di sini retail udah nyerah belum untuk CDA. Kalau tanggal 28 udah mulai nyerah ya kayak biasa ya naik ya kayak cuan ya. Udah pada jual akhirnya harganya naik. Nah, tanggal 28 masih kuat ya tangannya ya XL, YP, XC, XL, YP, XC. Nah, ngapain? Masih beli tanggal 28. Kita lihat yang buang langsung Kang Guyur, ZP sama Kang Guyur MG. Aku juga buang, GA juga buang. Terus mungkin kita lihat seminggu terakhir AZ, AI, PD, YP-nya masih ada ya dikit ya, masih akum. XL mungkin udah lemah belum? Nah, XL udah mulai buang ternyata seminggu terakhir gitu ya. XL, XC udah mulai buang. Ada HP juga buang ya kalau dari seminggu terakhir. Ya sebenarnya mix lah. Tapi ya kalau dilihat ya seminggu terakhir tuh 1, 2, 3, tanggal 24, ya sebenarnya asingnya masih banyak keluar gitu ya. Tapi ya yang menarik kalau misalnya memang dilanjutin sama besok ya, sampai besok retailnya pada bosen dan akhirnya keluar gitu kan. Ya enak nih, tinggal nunggu masih bisa naik apa enggak. Tapi ya kemudian ini harus dicermati juga kenapa, karena ya dia posisi opennya tuh gap up ya, gap up baru ditarik ke bawah. Jadi ya kalaupun nanti kena koreksi ke 1875 ini tetap pasti dalam kategori koreksi yang sehat ya. Tapi ya kalau misalnya momentum ini masih cakep sih teman-teman ya. Jadi potensi untuk tetap naik masih ada gitu ya untuk si CDIA. Jadi ya tetaplah buat yang punya barang silakan di hold ya kan. Ini juga sebenarnya masuk dalam area dia punya resisten baru berhasil di break. Ya jadi misinya simple ya, bertahan aja di 1900 ini udah oke banget. Buat yang punya di bawah 1900 ya udah tinggal di hold aja. Gitu ya, target kita ke 2000 lah, dia bener-bener solid claim ya. Kalau dia bener-bener bisa solid claim di 2000 gitu kan, wah ini naik lebih tingginya juga masih bisa gitu ya. Jadi untuk CDA termasuk relatif murah lah untuk sahamnya ya, gitu kan. Gitu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih eh, untuk bahasan saham PAPP gitu ya. Jadi masih pada bagus-bagus, mungkin CDIA lah ya masih retailnya belum terlalu banyak buang ya. Tapi kalau cuan, SSIA itu udah mulai kelihatan ya, harganya udah mulai menukik naik. Gitu. Oke. Sip.